السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال الله تعالى في حديث قدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang pernah Rasul jelaskan di dalam hadisnya, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini ialah di masjid-masjidnya. Maka bersyukur kita masih dipertemukan kita di tempat yang mulia, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita melaksanakan ibadah yang mana tadi sudah kita laksanakan dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan sholat sunnah tarawih berjamaah, yang insya Allah nanti akan kita tutup dengan melaksanakan sholat sunnah witir secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah Ramadan kita, daripada ibadah puasa, daripada ibadah baca Quran, daripada ibadah zikir kita, semua aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan salat sunnah witir rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita masih diberi umur panjang sehingga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan di mana Allah turunkan maghfirahnya, Allah turunkan daripada rahmat-rahmatnya, yang mana di bulan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berikan kepada kita bulan yang mulia ini, yang mana kemuliaan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan apa yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan daripada ibadah-ibadah wajib kita menjadi 70 kali lipat, seakan-akan kita melaksanakan ibadah wajib 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang kita laksanakan, daripada ibadah salat sunnah tarawih, salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah tahiyatul masjid, dan sunnah-sunnah yang lainnya, Allah lipat gandakan seakan-akan kita melaksanakan ibadah sunnah tersebut, seakan-akan melaksanakan ibadah salat, seakan-akan kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut bagi kita untuk mensyukuri daripada nikmat tersebut. Kemuliaan tersebut harus kita jaga, kita maksimalkan diri kita untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Dikarenakan bulan ini adalah bulan yang Allah khususkan li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari saking memuliakannya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bulan Ramadan, Allah turunkan satu malam yang mulia, Allah berikan satu malam yang mulia. Jikalau kita dapati malam tersebut, niscaya ibadah kita lebih baik daripada umat Bani Israel 83 tahun siang dan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini dari saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama di bulan yang mulia ini, Allah wajibkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman tersebut, di akhir ayat tersebut dijelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir rahimakumullah. Lalu puasa seperti apa yang akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah, yang menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya puasa ini terbagi tiga. Yang mana di dalam puasa kita, jikalau kita ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, keluarnya kita nanti dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pertama dalam puasa kita harus ada namanya puasa umum. Apa itu puasa umum? Maka Imam Ghazali menyebutkan al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang artinya kita menahan diri kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga waktu maghrib tiba. Ini yang pertama yang harus ada dalam puasa kita. Kemudian yang kedua, unsur yang harus ada dalam puasa kita yaitu puasa khusus, yang mana imsakul jawarih anil ma'asi wa dzunub. Kita tahan diri kita, anggota tubuh kita, jangan sampai ketika kita berpuasa anggota tubuh kita melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, yaitu puasa khususil khusus yang harus ada dalam puasa kita, yaitu hati kita juga dipuasakan. Jangan sampai hati kita ketika berpuasa iri, dengki, dan bahkan cinta dunia. Kita buang daripada kecintaan dunia, kita hilangkan dari penyakit-penyakit hati. Yang tujuannya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa tersebut la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, takwa secara umum yaitu imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan Allah. Itulah takwa yang sebenarnya. Maka dengan ibadah puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mentraining diri kita. Mungkin selama 11 bulan kemarin kita banyak salah, banyak maksiat, banyak lalai terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita dituntut untuk taat atas perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalau orang sudah berpuasa, bawaannya adalah pengen taat, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ini yang harus kita pertahankan nanti sampai keluar daripada bulan Ramadan. Allah mentraining kita dengan puasa ini agar tujuannya nanti ketika setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, diri kita menjadi suci, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika keluar kita sampai kita pada tanggal 1 Syawal, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaumi waladathu ummuh, yaitu dosa-dosa kita dihapuskan, yughfarud dzunub, dihapuskan dosa-dosa kita seakan-akan kita baru dilahirkan oleh ibunda kita. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita.
Maka oleh karena itu, sebab kita ketakwaan tersebut, niscaya Allah akan memuliakan kita. Di dalam kehidupan dunia kita, Allah akan muliakan kita. Di dalam alam barzakh kita, Allah akan muliakan kita. Maka di saat nanti di padang mahsyar, di saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bertakwa niscaya selalu dalam naungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini marilah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti keluarnya kita dari bulan Ramadan, kita dijadikan oleh Allah pribadi yang bertakwa, pribadi yang taat, pribadi yang soleh, yang solehah, dan mudah-mudahan nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti ketika di akhirat kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang Allah khususkan bagi orang-orang yang mengerjakan puasa ketika bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.